Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dwi Widarni dengan NIM 1903111110069 dari kelas Agroteknologi B, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat tentang artikel bisnis dalam usaha tani. Mari kita mulai. Ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani menentukan, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi seefisien dan seefektif mungkin sehingga usaha tersebut memberi pendapatan semaksimal mungkin. Perencanaan dalam usaha tani ini merupakan kegiatan yang paling penting. Perencanaan harus dimulai untuk menentukan dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi pada waktu yang akan datang secara efisien sehingga dapat diperoleh pendapatan yang maksimal. Saya memilih komoditas tanaman jagung karena lahan di sekitar rumah saya ini merupakan lahan kering atau ladang, sehingga komoditas tanaman yang ditanam pada lahan tersebut yaitu diantaranya ada tembakau, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, dan juga jagung. Dan menurut data BPS Kecamatan Bluto tahun 2019, tanaman jagung ini merupakan komoditas yang produktivitasnya tertinggi kedua setelah padi sawah, yaitu sebanyak 33,1 kW per ha. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama yaitu perencanaan usaha atau agribisnis. Titik tolak perencanaan agribisnis adalah perbandingan kuantitatif antara luas tanah, jumlah tenaga kerja, dan jumlah modal. Titik tolak perencanaan agribisnis ini ditekankan pada faktor-faktor produksi yang paling langka, yaitu yang pertama, bila tanah paling langka, lakukan intensifikasi usaha tani. Yang dimaksud intensifikasi usaha tani yaitu salah satu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada dengan cara meningkatkan dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Yang kedua yaitu bila tenaga kerja paling langka, lakukan peningkatan produktivitas persatuan tenaga. Yang ketiga, bila modal paling langka, lakukan ekstensifikasi usaha tani. Yang dimaksud ekstensifikasi ini yaitu meningkatkan hasil pertanian dengan cara membuka atau memperluas lahan pertanian baru. Misalnya membuka lahan hutan diubah menjadi pertanian, atau juga bisa dari semak belukar dan lain semacamnya. Saya menggunakan penyusunan perencanaan usaha tani yang self-determined plan, yaitu suatu perencanaan usaha tani yang disusun dan ditentukan sendiri oleh petani sesuai dengan keinginan dan menjadi kebutuhan petani sendiri. Petani sendiri yang menentukan usaha taninya tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah atau dari pihak lain, yaitu 1.090.000. Total 1.090.000 itu diperoleh dari biayanya, diantaranya itu benih senilai 200.000, pupuk 350.000, pestisida 90.000, tenaga kerjanya 450.000, sehingga diperoleh nilai yang tadi TVC-nya 1.090.000. Untuk yang TFC-nya, total biaya tetapnya yaitu 2.090.000. Untuk TC-nya, biaya totalnya TVC ditambah dengan TFC.
ya, di mana TFC-nya itu senilai 1.090.000 ditambah 2.090.000 memperoleh hasil 3.100.000. Untuk jumlah produksinya atau Q yaitu mendapatkan 1.000 kg atau 1 ton. Untuk harga jualnya per kilogramnya yaitu 5.000 per kilogram. Untuk total penerimaannya atau TR Q dikali P sama dengan itu 5 juta. Untuk yang keuntungannya TR dikurangi TC, di mana TR itu sendiri yaitu 5 juta. Yang tadi 5 juta dikurangi itu biaya total atau TC dan diperoleh hasil 1.900.000. Jadi nilai RC rasionya yaitu TR dibagi TC, di mana TR memperoleh nilai 5 juta dibagi dengan 3.100.000 memperoleh hasil 1,6. Yang kedua yaitu analisis biaya dan pendapatan dengan soal apabila dalam usaha tani didapatkan dari sewa dengan biaya sewa 1 juta per hektar, kemudian menggunakan mesin traktor dengan harga 8.500.000 dengan waktu ekonomis 5 tahun, nilai sisanya yaitu 3.500.000 dan biaya tetap lainnya sebesar 1 juta. Maka hitunglah itu TVC, TFC, dan TC. Untuk TVC sendiri, kan TVC itu total biaya variabel, totalnya 161. Jadi usaha tersebut layak dan menguntungkan karena nilai rasionya itu lebih dari 1. Apabila nilai rasionya itu sama dengan 1, berarti itu dikatakan impas, dan apabila nilai rasionya itu kurang dari 1, maka itu tidak layak untuk diusahakan karena usaha tersebut rugi, mengalami kerugian pada petani, jadinya tidak layak untuk diusahakan. Yang ketiga yaitu kemitraan dan pembiayaan. Manfaat kemitraan yang pertama yaitu tentunya ada itu jaminan pemasaran hasil yang pasti dengan harga yang layak sesuai dengan kepastian. Yang kedua yaitu dalam hal tertentu petani dapat terbantu dari segi permodalan dan teknologi yang digunakan untuk kinerja usaha tani tersebut. Untuk sumber pendanaan yang ada di daerah saya yaitu petani menggunakan biayanya sendiri untuk membangun usaha taninya, dan apabila modalnya sendiri itu tidak mencukupi, mereka bisa meminjamnya kepada tetangga sekitar. Seperti itu. Kelebihan dan kekurangan menggunakan pembiayaan internal dan eksternal. Untuk yang internal, kelebihannya yang pertama yaitu tidak ada biaya seperti biaya bunga dan biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban. Yang kedua, tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dana yang diperoleh dari hasil tani tersebut dimiliki oleh petani itu sendiri secara utuh. Yang ketiga yaitu tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Maksudnya yaitu kan ini kan permodalannya dari petani ini sendiri, jadi tidak ada persyaratan apapun. Yang keempat yaitu tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya karena modal itu dari petani itu sendiri sehingga hasil usaha taninya itu
seutuhnya dimiliki oleh petani tersebut. Seperti itu. Untuk yang kekurangan, yang pertama yaitu jumlahnya terbatas. Yang kedua, perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari petani itu sendiri. Yang ketiga, kurangnya motivasi pemilik. Artinya, pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri, motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan mereka yang menggunakan modal dari perusahaan atau pihak lain. Untuk yang eksternal, kelebihannya yaitu jumlahnya tidak terbatas. Yang kedua, motivasi usaha tinggi. Yang ketiga, lebih cepat mendapatkannya daripada berusaha seperti modal sendiri atau intern. Yang kekurangannya yaitu yang pertama, dikenakan biaya atau bunga tambahan. Yang kedua, itu modalnya harus dikembalikan. Yang ketiga, menjadi beban moral. Persoalan pembiayaan yang dihadapi dalam usaha tani di daerah saya ini yaitu terkait dengan kurangnya modal di tengah-tengah usaha tani. Maksudnya yaitu apabila masih di awal-awal, mulai dari mengolah tanah atau persiapan lahan, terus itu penanaman, itu petani masih menggunakan uang modal sendiri atau uang mereka sendiri. Terus apabila sudah sampai di tengah-tengah, misalnya sudah itu masuk ke pemupukan, di dalam hal tersebut terkadang para petani itu terkendala dalam permodalan. Jadi mereka itu meminjamnya kepada tetangga sekitar atau itu meminjam kepada toko yang menjual pupuk tersebut dengan perjanjian yang sudah ditentukan oleh kedua pihak. Solusi atas persoalan yang dihadapi yaitu solusinya meminjam modal tersebut dan hasil dari pinjaman tersebut harus digunakan sesuai kebutuhan usaha yang akan dijalankannya. Selain itu, petani harus dapat mengelola usaha taninya semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang maksimal. Juga tentunya hasilnya tersebut itu kan kembali kepada petani itu sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.